Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Gori Pansya, mahasiswa S1 Pendidikan Matematika dari Universitas Negeri Malang. Pada hari ini kita akan belajar tentang fungsi. Pada dasarnya, fungsi itu banyak sekali macamnya. Di antaranya itu ada fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Pernahkah kalian belajar tentang fungsi linier, fungsi kuadrat, ataupun fungsi rasional? Kalau pernah, kapan? Pada saat kita kelas 8, kita sudah mempelajari fungsi linier. Betul kan teman-teman? Nah, pada saat kelas 9 kita sudah mempelajari fungsi kuadrat. Nah, di situ kita diajarkan cara membuat grafiknya, cara mengetahui sumbu simetrinya, dan sebagainya. Dan fungsi rasional ini kita akan mempelajarinya pada pertemuan hari ini. Lalu bagaimana notasi daerah asal dan daerah hasil dari ketiga fungsi tersebut? Untuk memahami dan mendapatkan notasi daerah asal dan daerah hasil dari ketiga fungsi tersebut, maka kita akan membahasnya dengan LKPD yang akan saya berikan. Oke, di sini ada lembar kegiatan peserta didik mengenai materi fungsi yang akan kita bahas bersama-sama pada pertemuan hari ini. Sebelum itu kita mengingat kembali apa yang kamu ketahui tentang fungsi linier. Kan pas kelas 8 kita sudah mempelajari tentang fungsi linier. Jadi fungsi linier itu apa sih? Nah, ada yang bisa jawab nggak ya? Betul, fungsi linier itu adalah fungsi polinomial yang variabelnya berpangkat 1. Nanti kalian bisa isi ya di LKPD-nya. Selanjutnya, berikan satu contoh fungsi linier beserta grafiknya. Kira-kira ada yang bisa kasih contoh nggak? Gimana sih contoh dari fungsi linear itu? Betul ya, salah satu contohnya itu yaitu fx sama dengan x plus 2. Untuk menggambar grafiknya, kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Seperti ini gambaran dari aplikasi GeoGebra. Tinggal kita masukkan di sini fungsinya itu fx sama dengan x ditambah 2. Nah, seperti ini untuk grafik dari fungsi fx sama dengan x plus 2. Dilihat dari grafiknya itu grafiknya garis lurus ya, karena ciri-ciri dari fungsi linear itu grafiknya berupa garis lurus. Selanjutnya, jika suatu fungsi diberi nama f, maka tulislah notasi dari fungsi tersebut. Nah, sebelum kita belajar fungsi linear itu kan kita belajar dulu tuh, apa sih fungsi itu kan? Nah, awalnya kan fungsi itu kan dari dua himpunan ya. Dua himpunan ini bisa kita beri nama, yang pertama ini himpunan A dan yang kedua ini himpunan B. Dimana untuk notasinya kita bisa tulis seperti ini. F himpunan A himpunan B, dimana ini untuk pembacaannya yaitu F memetakan himpunan A ke himpunan B. Jika fungsi F memetakan setiap X elemen A dengan tepat ke satu anggota Y elemen B, maka tulislah notasi dari fungsi F tersebut. Gampang saja, notasinya yaitu f x y. Nah, ini dibacanya y adalah peta dari x oleh f, sehingga didapatkan notasi dari fungsi linear yaitu f ya, yang dimana a ini memetakan ke b, f memetakan a ke b.
dimana didapatkan nanti rumus umum dari fungsi linear itu jadinya fx sama dengan fx sama dengan ax plus b, dimana a nya ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Bentar, kita tulis pakai equation saja ya biar rapi. fx sama dengan ax plus b, dimana a nya itu tidak boleh sama dengan 0, tidak boleh sama dengan 0. Terus a dan b ini gini aja, a, b elemen bilangan real. Kenapa a nya tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau a nya sama dengan 0 menjadi fungsi konstan. Nah, selanjutnya perhatikan beberapa grafik fungsi linear berikut ini. Jadi ini ada dua grafik ya, dua fungsi linear. Apa yang kamu ketahui tentang kedua grafik tersebut? Jika kita lihat dari kedua grafik ini, grafiknya yaitu garis lurus, berupa garis lurus ya. Sehingga notasinya yaitu untuk yang grafik ini notasinya fx sama dengan min x plus 3. Yang kedua ini notasinya bisa ditulis fx sama dengan 3x min 7. Yang kedua, tulislah persamaan dari kedua fungsi linear tersebut. Tadi kalau misalnya persamaannya berarti tinggal y sama dengan min x ditambah 3, dan untuk yang ini persamaannya y sama dengan 3x min 7. Yang ketiga, apakah kedua fungsi tersebut terdefinisi di setiap nilai x himpunan bilangan real? Jelaskan alasanmu. Ya, yang tadi, kedua fungsi tersebut ini terdefinisi di setiap nilai x nggak ya? Betul. Kedua fungsi ini terdefinisi ya di setiap nilai x, karena jika disubstitusikan nilai x-nya dapat memenuhi fungsi tersebut. Nah, maka domain dari fungsi linear itu dapat dinyatakan dengan df sama dengan x, sehingga x elemen bilangan real. Jadi apa sih domain itu? Betul sekali, domain itu adalah daerah asal. Nah, selanjutnya, apakah kedua fungsi tersebut terdefinisi pada setiap nilai x himpunan bilangan real? Kan kita sudah mempelajari tuh cara mencari daerah hasilnya kan. Berarti nilai x ini terdefinisi ya di setiap himpunan bilangan real, karena jika kita substitusikan sebarang nilai x himpunan bilangan real, misal di tadi tuh di fx sama dengan x di tadi sini nih. Misalkan kita substitusikan di sini nilai x-nya itu 2 ya. Kalau misalnya kita substitusikan nilai x-nya 2, maka didapat nilai hasilnya yaitu 1. Maka kedua fungsi tersebut terdefinisi pada nilai x himpunan bilangan real ya, karena jika disubstitusikan nilai sebarang nilai x himpunan bilangan real ke fungsi tadi, maka didapatkan nilainya. Jika range dari fungsi linear dinyatakan dengan rf sama dengan y, sehingga y elemen bilangan real, apa yang dimaksud dengan range? Nah, tadi karena itu y itu termasuk nilai fungsinya, maka y itu bisa kita bilang sebagai daerah hasil. Jadi dari ke-6 pertanyaan tadi, apa yang dapat kita simpulkan? Nah, kalian nanti bisa isi sendiri di LKPD-nya. Nah, ini ada latihan soal ya, agar pemantapan tentang fungsi terkait dengan notasi, daerah asal, dan daerah hasil, serta sketsa grafiknya bisa lebih mantap lagi. Nanti kalian tinggal isi saja di LKPD-nya. Oke, selanjutnya terkait dengan materi fungsi kuadrat. Sebelum itu kita mengingat kembali ya, kan terakhir kali kita belajar fungsi kuadrat itu pas kelas 9 ya.
Di sini berarti apa yang kalian ketahui tentang fungsi kuadrat? Ada yang bisa? Ya betul, fungsi kuadrat itu adalah fungsi polinomial yang variabelnya berpangkat 2. Selanjutnya itu berikan satu contoh fungsi kuadrat beserta grafiknya. Ada yang bisa? Betul, salah satu contohnya yaitu fx sama dengan x kuadrat. Untuk menggambar grafiknya kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Sama seperti fungsi linear tadi, kita masukkan fungsinya yaitu fx sama dengan x kuadrat. Nah, seperti ini kira-kira bentuk dari grafik fungsi kuadrat ya teman-teman. Nanti gambar grafiknya bisa kalian gambar di sini ya. Nah, dari kesimpulan tadi didapatkan notasi dari fungsi kuadrat yaitu sama seperti fungsi linear tadi, berawal dari adanya dua himpunan A dan himpunan B, yang dibacakan F memetakan himpunan A ke himpunan B, sehingga fx ax kuadrat plus bx ditambah c sama dengan fx, dan bentuk rumusnya itu adalah y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a nya tidak boleh sama dengan 0, serta a, b, dan c nya elemen himpunan bilangan real. Nah, nilai a ini jika a nya lebih dari 0 maka grafiknya akan terbuka ke atas. Seperti tadi, contoh tadi kan fx sama dengan x kuadrat, dimana di sini a nya itu 1 ya, maka dia dimana 1 ini kan lebih dari 0 maka grafiknya terbuka ke atas. Jika a nya kurang dari 0 maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Seperti ini ya teman-teman semua. Oke. Nah, grafik fungsi kuadrat ini mempunyai titik balik dengan koordinat min b per 2a, d per 4a, dengan d nya ini adalah diskriminan, yaitu d sama dengan b kuadrat min 4ac. Nah, di sini ada dua grafik fungsi kuadrat ya, bisa diperhatikan sini. Yang pertama itu ada fx sama dengan 3x kuadrat min 4x min 5. Yang kedua ini ada grafik fx sama dengan min x kuadrat plus 2x min 4. Dari dua grafik tersebut, apa yang kalian ketahui tentang kedua grafik tersebut? Bisa dilihat di sini. Grafik yang pertama ini terbuka ke atas ya, karena a nya ini 3, dimana 3 ini lebih dari 0. Nah, yang kedua grafiknya ini terbuka ke bawah karena nilai a nya ini min 1, dimana min 1 ini kurang dari 0. Tuliskan persamaan dari kedua fungsi kuadrat tersebut. Nah, untuk persamaannya yaitu y sama dengan 3x kuadrat min 14x dikurang 5. Nah, yang kedua itu persamaan kuadratnya y sama dengan min x kuadrat ditambah 2x dikurang 4. Bagaimana bentuk notasi pada grafik C dan grafik fungsi D? Nah, seperti tadi. Nah, ini kan notasinya seperti ini kan. Nah, nanti kalian tinggal tulis saja seperti ini di LKPD-nya. Apakah kedua fungsi tersebut terdefinisi di setiap nilai x himpunan bilangan real? Jelas, seperti fungsi linear juga dia ini. Jika kita substitusikan, jika kita mempunyai nilai x, setiap nilai x himpunan bilangan real ini jika disubstitusikan dapat memenuhi fungsi tersebut. Nah, selanjutnya, apakah kedua fungsi tersebut terdefinisi pada setiap nilai x himpunan bilangan real? Ya, fungsi tersebut bakal terdefinisi di setiap
nilai X himpunan bilangan real. Alasannya kenapa? Karena setiap nilai X kita ambil sebarang nilai X, maka fungsi tersebut akan terdefinisi karena memiliki nilai dari X yang kita substitusi tadi. Sehingga didapatkan domain dari fungsi kuadrat dinyatakan dengan df X sehingga X elemen bilangan real. Sedangkan range-nya, daerah hasilnya dari fungsi kuadrat tersebut bergantung pada nilai A-nya tadi. Jika A-nya lebih dari 0, maka range-nya itu Y sehingga Y lebih besar sama dengan YP. YP ini titik puncak ya, dimana Y-nya itu elemen bilangan real. Dan jika A-nya kurang dari 0, maka range-nya itu Y sehingga Y kurang dari sama dengan YP, dimana Y-nya itu elemen bilangan real. Nah, YP itu titik puncaknya ya, D per min 4A. Nah, di sini ada soal latihan, nanti kalian bisa coba seperti yang kita bahas tadi ya. Gambarkan grafik fungsi 1/2 X kuadrat ditambah 6X min 3, serta tentukan notasi daerah asal dan daerah hasil dari grafik fungsi tersebut. Terus nanti ada pertanyaan-pertanyaannya. Apa yang kamu ketahui dari permasalahan di atas? Apa yang ditanyakan dari permasalahan tersebut? Tulislah penyelesaian dari permasalahan tersebut. Di sini ya, di LKPD yang udah saya buat ya. Nah, kalian mengerjakan ini dengan tujuan pemahaman tentang fungsi kuadrat, mengenai mencari notasi daerah asal dan daerah hasil dari grafiknya itu bisa lebih mantap lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi fungsi rasional. Sebelum itu kita perhatikan dulu beberapa contoh persamaan berikut ya. Di sini ada 8 persamaan. Bisa nggak kira-kira kalian menentukan persamaan rasional itu yang mana aja? Nah, kalau misalkan kalian bingung, kita perhatikan saja konsepnya itu persamaan rasional itu yang bentuknya seperti pecahan. Jadi di antara 8 persamaan ini yang bentuknya seperti pecahan yang mana saja? Betul, yang A, yang C, dan yang D. Nah, nanti kalian isi ya di sini. Sehingga didapatkan fungsi rasional itu adalah fungsi yang mempunyai bentuk fx sama dengan px per qx atau seperti pecahan ini, di mana px, qx merupakan polinomial dalam x dan qx-nya itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Domain dari fungsi rasional itu bergantung dengan penyebutnya. Jika penyebutnya itu akar qx, maka domainnya itu x sehingga x lebih besar dari 0, di mana x-nya itu himpunan bilangan real. Sedangkan jika penyebutnya itu seperti ini, maka domainnya itu x sehingga x, di mana x-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Dan range-nya, daerah hasilnya itu y sehingga y tidak boleh sama dengan 0, di mana y-nya itu himpunan bilangan real. Nah, di grafik fungsi rasional itu terdapat garis asimtot. Apa sih yang dimaksud garis asimtot itu? Nah, garis asimtot itu adalah suatu garis lurus atau garis lengkung yang didekati oleh grafik fungsi sehingga dapat diambil suatu titik pada lengkungan itu yang jaraknya dapat dibuat sekecil-kecilnya. Contohnya seperti ini. Nah, pada contoh ini merupakan grafik fungsi rasional y, fungsi rasional 1 per x. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Dia akan membentuk suatu garis lurus di mana ini adalah garis y sama dengan 0. Selanjutnya, di garis asimtot itu terdapat 3 macam garis asimtot, yaitu asimtot datar,
asimtot tegak dan asimtot miring. Asimtot datar itu diperoleh bergantung pada pangkat dari pembilang maupun penyebutnya. Contohnya seperti garis ini ya. Nih, kan ini kan pembilangnya itu pangkatnya 0, penyebutnya pangkatnya 1. Berarti kan pangkat pembilangnya lebih kecil daripada pangkat penyebutnya. Karena pangkatnya lebih kecil, maka asimtot datarnya itu Y sama dengan 0. Nah, ini kenapa kita dapat tadi garisnya itu Y sama dengan 0. Nah, jika pangkatnya itu sama seperti ini. Misal di sini tuh kita tulis 2x, sininya x. Nah, ini kan pangkatnya sama nih, antara penyebut dan pembilangnya sama. Maka garis asimtot datarnya itu bisa kita peroleh dengan membagi antara pembilang dan penyebutnya. 2 dibagi 1 dihasilkan 2. Nah, jika pangkatnya itu lebih besar seperti ini. Ini misalkan x kuadrat ya. X kuadrat. Nah, ini x nih. Pangkatnya 1 kan, berarti kan lebih besar pembilangnya. Nah, maka garis asimtot datar itu tidak ada, tetapi adanya asimtot miring dengan diperoleh membagi antara pembilangnya dengan penyebutnya. Asimtot tegak ada jika bernilai 0. Misal seperti ini. X ininya 2x min 1. Nah, kalau seperti ini asimtot tegaknya itu karena penyebutnya bernilai 0 jadinya 2x min 1 sampai dengan 0. Nanti pindah ruas jadinya 2x sama dengan 1, x-nya itu sama dengan setengah. Jadi asimtot tegaknya itu setengah. Kita lanjut. Nanti kalian isi ya di sini. Jika ada informasi lebih bisa kalian tulis lagi di LKPD ini. Selanjutnya, dalam menggambar grafik fungsi rasional ada beberapa langkah, yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X jika Y-nya sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan asimtot tegak dan asimtot datar atau asimtot miringnya. Dan yang keempat, membuat grafiknya. Nah, ini adalah latihan soal agar kita lebih paham lagi nih tentang fungsi rasional yang sudah kita bahas tadi. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 3x min 1 dibagi X plus 2. Pertama tadi menentukan titik potong dengan sumbu X. Kalau menentukan titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, di sini juga titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Nanti kalian tulis ya di situ. Habis itu kita menentukan asimtot tegak, asimtot datar, dan asimtot miring. Habis itu baru deh kita gambar grafiknya. Nah, setelah didapat grafiknya, kalian bisa menentukan domainnya dari grafik itu, dari grafik fungsi rasional itu, serta range. Oke, sekarang kita masuk ke materi translasi grafik ya. Di sini ada grafik fungsi fx sama dengan x min p kuadrat. Jika nilai p ini bernilai bilangan real positif, maka hasil pergeserannya itu ke kanan sejauh dengan nilai p-nya dari x kuadrat. Contohnya, misal tadi kan awalnya itu ada fungsi x kuadrat ya. Kuadrat. Nah, kita lakukan translasi grafik nih sejauh dengan P-nya. Misal P-nya itu bernilai positif 2. Maka grafiknya ini seperti ini ya teman-teman. Dia ada pergeseran sejauh nilai P-nya. Nilai P-nya kan 2, berarti dia bergeser sejauh 2 satuan ya. 1, 2. Nah, seperti ini ya. Dan jika grafiknya itu nilai P-nya bernilai negatif, berarti kan misal kita min 2 bernilai negatif ya.
maka pergeserannya itu ke kiri sejauh 2 satuan. Bisa dilihat di sini grafik X kuadrat ini bergeser sejauh 2 satuan ke kiri karena nilai P-nya itu bernilai negatif. Nah, ini adalah latihan soalnya, nanti bisa kalian isi seperti tadi. Selanjutnya nanti kalian bisa gambar grafiknya ya, dua grafik, yang grafik X kuadrat sama grafik setelah ditranslasikan. Selanjutnya grafik fungsi X kuadrat plus Q. Grafik fungsi X kuadrat plus Q, jika Q-nya itu bilangan real positif, maka hasil translasi grafiknya itu ke atas sejauh Q satuan dari grafik X kuadrat, misal seperti ini. Ini kita ganti lagi, buat baru aja deh. Simpan. Nah, ini kita tampilkan dulu sumbunya. Nah, tadi kan contohnya f(x) kuadrat ya awalnya. Udah translinya, jika nilai P-nya itu nilai Q-nya positif, katanya itu tadi bagaimana kalimatnya? Nah, seperti ini ya. Awalnya X kuadrat plus Q, jika Q-nya bernilai positif, maka dia akan bergeser ke atas. Mari kita coba. Misalnya nilai Q-nya itu positif, berarti X kuadrat maunya berapa nih? X plus 5 aja ya, plus 5. Nah, bisa kita lihat di sini. Maka grafik yang awal X kuadrat ini bergeser naik ke atas sejauh nilai Q-nya. Nilai Q-nya kan 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5, sejauh 5 satuan. Selanjutnya, jika nilai Q-nya ini negatif, kita coba. Maka grafiknya itu akan seperti ini dan akan ditranslasikan ke bawah sejauh nilai P-nya. P-nya tadi kan 5 kan, min 5. Jadi ke sini, ke bawah dia ya. Nah, ini adalah latihan soalnya ya, agar kita lebih paham lagi materi translasi grafik. Habis itu nanti grafiknya ini bisa kalian gambar ya. Grafik yang ditranslasi dengan grafik yang sesudah ditranslasi. Nah, ini juga ada latihan soal lagi. Ayo kita analisis. Gambarkan grafik fungsi f(x) sama dengan min 1 per x min 1 per mutlak x min 3. Habis itu digambar lagi ya. Grafiknya jangan lupa digambar. Langkah pertama nanti kalian gambar dulu nih grafik ini awalnya, kedua gambar grafik ini, ketiga gambar grafik ini, keempat ini, dan kelima ini. Maka nanti kalian lihat serta kalian analisis tuh, bandingkan juga setiap grafiknya itu akan seperti apa. Nanti bisa kalian isi di ini. Oke, dari kegiatan hari ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Di antaranya yaitu yang pertama, notasi dari fungsi linear adalah apa ya tadi? Ya, f(x) sama dengan ax ditambah b, di mana a-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Dan a sama b-nya itu himpunan bilangan real. Daerah asal dari fungsi linear dapat dinyatakan dengan df sama dengan x, sehingga x di mana x-nya itu himpunan bilangan real. Sedangkan daerah hasil atau range-nya dari fungsi linear dapat dinyatakan dengan Rf sama dengan Y, sehingga Y di mana Y-nya itu himpunan bilangan real. Selanjutnya, notasi dari fungsi kuadrat adalah f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, daerah asal atau domain dari fungsi kuadrat dapat dinyatakan dengan x, sehingga x himpunan bilangan real.
Selanjutnya daerah hasil atau range dari fungsi kuadrat bergantung pada nilai A-nya. Jika nilai A-nya lebih dari 0, maka range-nya dapat dinyatakan dengan RF sama dengan Y sehingga Y lebih besar sama dengan YP, di mana Y-nya itu himpunan bilangan real. Sedangkan jika nilai A-nya kurang dari 0, maka range-nya range-nya itu RF sama dengan Y sehingga Y kurang dari sama dengan YP, di mana Y-nya itu himpunan bilangan real. Ingat, YP-nya itu sama dengan min D per 4A, di mana D-nya itu merupakan rumus dari diskriminan. Selanjutnya, notasi dari fungsi rasional adalah yang bentuknya pecahan tadi. Fx sama dengan Px per Qx, di mana Qx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, daerah asal dari fungsi rasional bergantung pada penyebutnya. Jika penyebutnya itu akar Qx, maka domainnya itu dapat ditulis X hingga X. X-nya itu harus lebih besar dari 0, di mana X-nya itu himpunan bilangan real. Jika penyebutnya itu Qx tidak ada akarnya, maka domainnya itu X hingga X, di mana X-nya tidak boleh sama dengan 0. Begitu juga dengan range-nya. Range dari fungsi rasional dapat dinyatakan dengan RF sama dengan Y sehingga Y tidak boleh sama dengan 0. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.